Yo, hello comrade, mari kita lanjutkan progres belajar kita yang part 2. Di video ini saya targetnya menyelesaikan bagian ini sama bagian yang sini. Sekaligus saya menjelaskan beberapa komponen komponen. Oke, lanjut aja di moving box ya. Kita biar nggak pusing, kita tulis aja ininya dulu. Tulis ini sama ininya. Bikin di di div gitulah pokoknya. Moving box, biar nggak pusing juga dia pakai P aja dulu semuanya. Moving box, terus P juga, terus get started. Oke. Ini kita kasih nama top section. Ini biar nggak pusing kita kasih nama header ya. Ini biar kalau teman-teman yang lagi pakai VS Code terus lihat kayak ini kok saya bisa ngeblok semua, terus saya bisa ganti semua sekaligus. Jadi biar bisa seperti itu kalian pilih dulu di blok gini dulu, habis itu kalau MacBook tuh di kontrol kalau di Windows tuh Ctrl D, kalau di MacBook tuh Command D. Ntar dia auto ngeblok semua ini gini. Kayaknya ada yang lebih simple, cuman saya lupa apa. Ini kita ganti top section. Oke. Terus biar tampilannya seperti ini tuh gimana biar ada gambarnya ini. Nah, kita tuh bisa pakai ini sebelah-sebelahan. Bisa pakai background image. Bentar. Top section background image URL asset. Ini tuh yang moving box kah? Coba. Nah, udah ini kan. Nah, terus kita bikin height-nya misal 500 px. Nah, udah gini kan. Kayak gini oke. Selanjutnya kita lihat si moving box sama restore-nya ini kan dia dalam satu div ya. Dia terkurung dalam ini sendiri. Nah, kalau misalkan kayak gini kayak stylenya tuh beda sendiri dari yang lainnya, berarti dia dalam div gitu comrade. Ini kita ganti. Ini biar cara cepat nulis div dan kelasnya tuh kita pakai titik, terus nulis nama kelasnya dulu. Misal main section. Kita pindahin ini. Nah, terus ya, kita ubah dulu terus. Kita kasih kelas dulu. Kelas main title. Terus ini kita kasih nama kelas subtitle. Ini title, font size-nya kita kasih coba 32px. Width-nya VW-nya bold, color white. Oke, cuman kurang boxes ini kayaknya lebih deh, 48 coba. 48. Ini sekalian subtitle kita copy aja taruh sini. Subtitle ini kita kasih dia 24. Kurang gede ya. Oh, dia juga italic. Ini buat italic tuh pakai font style italic. Udah. Ini kita kasih dia 32, ini 48. Kayaknya kurang gede deh. 64. Oke, this one good. Ini good. Title, subtitle. Oh, ini jangan lupa kita kasih ini aja deh, main section. Biar ntar siapa tahu kita mau kasih nama kelas yang sama buat yang lain tuh
stylenya nggak terpengaruh. Oke, udah biarin ini aja dulu. Habis itu kita bikin apa namanya si kontainernya dulu. Style container tadi berarti main section ya. Format main section itu kita kasih background colornya black, tapi kita ubah gini aja deh. Kayaknya tadi kan abu-abu ya. Kasih dia segini. Terus paddingnya tuh kasih coba 18 px. Widthnya max content. Max content tuh apa? Jadi tuh pokoknya max content ya max content. Good question banget, kamu luar biasa, sukses. Nah udah, kita bikin gini dulu aja. Oh terlalu ini deh kayaknya deh, kurang good. Kasih 32. Ini tuh dia atas bawah kiri kanan sama gak ya ininya ya? Jaraknya beda ya? Berarti ini aja deh, padding left. Sebenarnya tuh bisa gini sih. Bentar, 32. Ini misal 100 px. Nah, 32 px 100 px. Bentar, konten paddingnya coba kita bikin 1000 buat ngecek aja. Oke, ini udah bener. Jadi tuh ini kalau misalnya kita buat kayak gini, ini tuh buat atas, kanan, bawah, kiri. Nah atas sama bawahnya kan ini kan harusnya setiap posisi sama ya. Berarti ini kita bikin 100 enggak nih, 50 deh, 50. Di blok aja, blok Ctrl D 50. Coba. Oke udahlah, gini dulu aja deh. Tapi macam ganjal begitu nggak sih, kayak kurang gitu. Yang ini 80. Terus ini tampilannya tuh dia tuh gelap, cuman opacity-nya tuh kurang. Opacity-nya segini, terlalu tipis. Kasih tebal sedikit. Nah gini kan, iya nggak? Nah, lebih gelap sedikit. Oh dia hitam ding, tapi dia hitam. Kasih hitam, udah. Nah gini. Nah terus kalau kalian lihat dia tuh ada radiusnya kan di pojokan. Nah itu berarti pakai border radius kasih 18 px lah. Px. Terlalu banyak. 12. Nah udah kira-kira aja deh. Nah terus, ini kalau kalian lihat tuh dia di tengah ini kan, di tengah kiri kanan kan. Kita tuh bisa buat seperti ini, bentar. ML auto, MR auto. Nah, ada tengah kan. Mungkin kalau searching tuh kata kuncinya gini kali ya. Cara membuat div di tengah, ke tengah. Buat marginal auto. Nah, pokoknya searching bisa lah pakai kata kunci ini. Cuma sebenarnya tuh lebih baik pakai Inggris sih. Tutorial Inggris lebih banyak. Atau enggak ya udah sekalian aja kita ajarin ini pakai ChatGPT. Cara membuat div di tengah. Kalian setelah login, kalian langsung cari aja. Atau enggak usah login deh, langsung ini aja, ntar bisa dapat rekomendasi kan, bisa coba-coba di sini. Nah, ini kan dia langsung ajarin Flexbox ya. Nah, terus ini dia udah di tengah. Sekarang dia ada jarak ke atas. Berarti ya udah MT-nya kita kasih 20 px coba. Kasih siki kawan, siki. Bentar, bukan ini. Bukan main section. Berarti padding. PT 20 px coba. Oh, bukan. Kan di sini kita tuh mau kasih jarak dia main section ke top section. Oke, main section ke top section. Betul, bah. Margin top harusnya 100 px coba.
Kenapa dia ini ya? Top section. Height-nya kayaknya ini deh. Backgroundnya ini deh. Bentar. Background size. Background repeat. No repeat. Bentar. Coba kita kasih height-nya. Height-nya coba kasih ini 800. Oke. Ini yang saya bingung kenapa dia margin dari ini yang naik ya. Atau enggak, coba deh ini. PT top section PT 100 px coba. Nah, oke. Oh iya, dan berarti dari top section karena kita mau geser si main section ini, berarti dia pakai top section dikasih padding. Jadi itu top section ini jarak item di dalamnya dari sisi atas itu berapa. Nah, itu makanya kita pakai padding. Kita kasih 70 aja deh. 70 biar enakan. Udah good, udah legit ya. Enggak legit, kasih 50. Udah mirip-mirip tipis lah. Terus get started. Kan ada button di sini kan. Punya kita tuh sedangkan punya kita tuh masih di sini. Karena kita mau hias dia jadi kayak gini. Jadi si ini kita harus bungkus dulu, teman. Kita bungkus kasih misal BTN. Udah BTN aja deh. Bukan Bank Tabungan Negara, kocak. Oke, BTN main section titik BTN. Terus kita kasih padding kanan tasnya kita kasih dia 10 px 20 px 10 px 20 px. Terus kita kasih background color white. Main section. Oh, dia tidak dalam main section, dia dalam top section. Nih, top section. Ini width-nya max content. Nah, pizza. Terus border radius 4px. Pizza. Terus fontnya dia bold. Font family bold. Bukan font family. Dapat nama apa? Font wake bold. Oke, udah good. Nah, terus kita kasih dia, ini kayaknya terlalu besar deh, kasih 2 aja. Nah, sama seperti tadi kita bikin dia di tengah dulu. Margin left auto, margin right auto. Nah, dari tengah. Terus dia ada jarak tuh dari atas sama bawah tuh. Nah, baru kita kasih ini terserah kalian mau bikin apa nama? Get started jarak ke atas atau moving box jarak ke bawah. Tapi coba ini kita bikinnya margin top 100 px. Nah, dia sudah jarak tuh. Tapi coba kalau yang kita bikin yang main section ini margin bottom 100 px, apakah sama kawan? Apakah sama? Oh, sama. Nah, sama aja. Udah. Nah, terus oke. Terus kita bikin yang ini nih. Kita bikin, oh ini ada, kalau kalian tuh lihat dia di sini ada punya shadow kan, shadow. Nah, ini tuh kita bisa bikin ini. Bentar. Top section box shadow. Daripada nebak-nebak, males, kita ini aja, kita lihat wajahmu. Kita lihat dia punya style. Karena saya malas ini pakai box shadow. Oh, dia pakai height-nya 25 rem. Background size cover. BS
background size cover. Dah, mari cek, mari cup, mari kita kecup. Nah udah, good nggak tuh? Nah selanjutnya kita bikin yang ini nih, sama, tidak usah ambil pusing, copy aja dulu. Kita tulis dulu aja. Ini top section udah ya, kita bikin bawahnya lagi. Kita kasih nama dia option section karena dia ada ini kan. Terus kita kasih P ini. Nah, terus tadi simply sampai valid tm itu beda ini P. Udah. Terus bentar biar ini format dokumen. Terus ini juga si range store sama learn more. Ini karena kalian udah lihat kayak gini, jadi langsung kasih div aja ya. Langsung kasih div option item, option item. Option item. Terus ini tuh dia ada image parent, terus learn more, btn learn more, learn more. Langsung copy aja, taruh di bawahnya juga. Dia tuh store. Ini image-nya itu asset font small icon. Asset font small icon. Udah, terus asset box kayaknya bukan. Ah, krate icon. Udah. Kita lihat. Oke. Udah kayak gini. Terus kita fokus perbaikin satu persatu. Kita taruh perbaikan yang ini dulu. Simply remove. Ini kita kasih dia nama style title. Nah, kalau tadi kita nggak batasin dia kayak gini, itu yang sekarang juga dia terdampak. Iya enggak. Kelas. Nah, terdampak juga kan. Jadinya makanya ini tuh kita harus ini. Oke. Karena kan kalau teman-teman lihat dia stylenya udah banyak kan. Ini kan ribet nih, jadi kayak panjang. Gimana ya caranya biar lebih rapi? Nah, kita tuh bisa bikin file terpisah, teman-teman. Kita kasih dia, kayaknya udah aku ajarin deh. Kita pindahin aja ke bapakku.css. Nggak ada yang pakai kan ya? Oke, pindahin aja deh. Kita pindahin semua yang di dalam style ini, Ctrl X, taruh di sini. bapakku.css. Terus pakainya gimana? Oh, easy banget. Kita kasih link CSS. Nah, ini enaknya pakai VS Code. Terus udah tinggal diimpor set bapakku.css. Nah, tetap sama dan lebih rapi. Misal nih, saya komen ya. Nah, CSS-nya nggak kepanggil. Berarti ini udah berhasil ya. Begitu. Oke, lanjut. Tadi title. Ini tadi main section di sini. Main section. Oke, udah. Terus sekarang kita yang option section. Option biar enakan kalau mau ini ntar kita dibagi-bagi aja, ditandain bagian ini udah mulai dari bagian sini gitu, biar ntar waktu telusurin tuh lebih mudah. Ini kita kasih option section, option section. Siapa tahu ntar butuh maksudnya. Option section dot title. Tadi gimana? Oke. Ini berarti kita bikin dia pt 15px. Terus si title ini kita bikin font size-nya ya 48 lah.
48 VW bold. C. Oh, ini kocak. Belum kelar. Dah. Macam kecil sekali ya. Oh, PX belum, PX. Jangan lupa. Nah, terlalu besar. 32 PX. Dah. Terlalu besar. 28. Dah, gini aja deh. Mirip lah ya. Fontnya kita nanti ganti ya. Nah, terus sudah gini kita bikin dia di tengah. Berarti mungkin enaknya kita bungkus aja ini. Ini kita kasih dia title section aja deh. Title section. Ctrl V, udah. Format dokumen apa sih? Oh, Option Shift F kalau di punya aku. Oke, udah. Terus title section. Section ini title section MR auto title section background color red. Oh man, kita kasih dia widthnya maksimalnya 90%. Nah, oke, udah. Dia iya nggak sih, kayaknya ada jarak gini nggak sih kalau kalian lihat segini ya. Ayo udah kita bikin 80 lah, 80 aja, nggak usah banyak-banyak, penting bersyukur. Terus kita kasih dia text align center, kayaknya center sih. Nah, center, oke, udah. Background-nya kita, oh iya, kalau misalkan kalian bingung komponen-komponennya, mungkin bisa dikasih warna-warna dulu gitu, biar lebih mudah ngebayangin progres dan perubahan-perubahannya gitu. Saya sih biasanya gitu ya. Kalau kalian yang super jago mungkin nggak kayak gitu. Terus ini kita rapiin lagi, dah. Title kita kasih MBA, kita kasih 12 px. Dah ada jarak, oke, ini ya udah. Ren bla 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 request. Ya udah. Masalah semua tuh masalah ini, ntar kalian adjust sendiri lah ya. Yang penting layoutnya jadi. Ini kita bikin subtitle kelas. Oh, sebenarnya ini nih. Kalau misalkan ya, saya mau nunjukin. Misalkan saya nggak pakai ini nih. Terus saya bikin sini saya komen dulu. Tulisannya gini ya. Terus saya bikin color red, dia merah semua. Terus yang di sini saya nyalain. Berarti ini kan dia warnain semua yang ada di title section nih, semua font yang ada di title section. Habis itu yang di bagian title saya kasih warna color aqua. Nah, dia warnanya berubah. Nah, jadi style itu akan dijalankan dari atas, comrade. Nah, habis itu kalau misalkan di bawah dia kepanggil lagi, maka dia akan ngejalanin yang paling bawah. Begitu, comrade. Paham nah? You paham nah? You must be paham. Oke. Terus ini jadinya kita kasih dia kan font size-nya kan 28 ya. Nah, di sini kita kasih dia font size-nya ya 14 lah. Oh, terlalu kecil. Gak mungkin 32 dong, berarti 24 aja kali ya. Macam tidak enak terlihat sekali. 18. Ya udahlah ya. Ya begini. Oke. Terus nah, ini kan kalian lihat dia ada kiri kanan nih. Caranya gimana? Oke, mudahnya kalau misalkan kalian lihat di kiri kanan, itu ada yang namanya display, teman-teman. Nah, display itu kalau misalnya kalian lihat kasusnya kayak gini, aku nak buat tampilan yang responsif, yang misalkan kalau misalkan ini responsif tuh kayak gimana sih? Inspect elemen. Misal layarnya kecil, dia berubah. Nah, dia berubah kayak gini kan. Di sini tidak begitu kelihatan ya. Box B deh, box B. Kasus kita coba dia ininya bagus gak ya responsifnya? Nah,
Gimana nih caranya biar dia auto ke bawah gini? Nah, itu salah satunya kalian bisa mainan di display. Nah kan ciamik ya, ciamik sangat. Nah, biar responsif atau enggak kalau misalkan kan kasusnya tuh saya mau buat tampilan yang linear horizontally atau enggak misal linear vertically tapi pengen diatur dengan rapi, itu juga bisa. Ntar kalian langsung mikir, oh berarti ini saya harus pakai display. Display itu ada berapa sih sebenarnya yang terkenal? Flexbox sama grid. Cuman tuh grid menurutku kurang ramah buat yang baru pertama kali belajar sih, ntar pusing. Jadi flexbox saja. Sebenarnya flexbox juga kita udah pakai kan yang di bagian sini kalau nggak salah. Iya nggak sih? Ctrl F. Flex. Nah, iya di header kan kita juga udah pakai buat natain si ini. Nah, ini kita pakai lagi nih biar dia karena kita mau buat item kiri kanan. Ini mungkin biar kelihatan kita kasih ini ya, option item. Options section. Option section. Terus kita kasih dia misal background color red. Oke. Terus saya mau kasih warna semua div yang di dalam situ. Enggak ding, ada di dalamnya ada div button ya. Options, kita kasih option item background color gold. Oke. Terus kita ininya widthnya max content dulu. Oke. Ini juga max content, widthnya max content. Oke, good. Enggak, ini berarti widthnya. Tadi tuh widthnya kan kita yang ini tuh kita bikin 80% kan. Sebenarnya tuh ini kita bikin sini aja sih. Bikin biar semuanya tuh auto 80% di bagian option section ini 80%. Udah, terus yang di sini widthnya 100%. Udah. Nah, tapi kayaknya yang ini background color red. Nah, dia belum di tengah ya. Ini juga kita pindahin berarti ke sini. Nanti kayaknya kalau ini saya ngomongnya kecepatan, kalian ini ya dipelanin aja ya di YouTube ya. Biasa Pace ngomong cepat. Oke, udah. Terus ini kalau misalkan kalian mau pakai flex, kalian tuh pasang di kontainernya. Jadi kalian mikirnya yang dikasih biar item yang di dalamnya tuh ke align mau diatur, berarti si pembungkusnya ini nih yang harus kalian atur. Options, berarti dia di options ini kita bikin dia display flex. Easy. Nah, terus ini dulu deh, kita kasih dia ciamik sedikit. Border 1 px solid black mamba. Nah, udah ini si goldnya kita hapus aja. Oke, rednya juga ya. Rednya hapus aja. Oke. Terus dia tuh gray sama ada border radius. Oh, ini dulu deh paddingnya kira-kira. Padding atasnya itu tadi kira-kira 20 px, kanan 32 px, bawah 20 px, kiri 32 px. Terus border radius 4 px. Ini kayaknya dia gray sih sebenarnya. Ya, kita kasih kira-kira gray sini aja deh. Udah. Oke, udah. Nah, terus gimana cara biar itemnya tuh geser terbagi? Dia kan pertama kita lihat dia tuh terpisah gitu kan. Terpisah berarti kita lihat di ini aja. Saya sudah kasih ini belum ya? Belum. Oh iya. Bentar deh. Flexbox. Ini saya sudah bikin PPT baru. Macam saya tidak perhatikan dapur PPT lagi. Biar dia kebagi ini kita bisa pakai space between atau space around. Space between, space around sama space evenly bedanya apa? Jujur nggak begitu paham. Oh, ini coba-coba aja.
TV content pokoknya yang space. Coba space between dulu. Oh, bentar. Background color, coba red tadi. Nah, dia nggak 100% ya. Berarti kita bikin dia 100%. Width-nya 100%. Nah, udah kan gini kan. Nah, coba kita ganti ini space around. Nah, good. Berarti space around. Udah. Terus ada jarak ke atas. Berarti options ini kasih dia MT. Bukan kisah cinta kalian yang NT. Ada 48 deh, 48. Oke. Terus dia kalau kalian lihat ini di bawah sini nih ada garis. Ini tuh ada dua kemungkinan sih sebenarnya, tuh kemungkinan dia milik yang bawah atau kemungkinan dia milik div bawah ini, milik kontainer bawah ini, atau dia milik yang sini. Tapi ya udahlah, kita anggap dia punya ini aja ya. Berarti di option section itu ada border bottom 1px solid black mamba. Oke, udah. Nah, terus berarti kita kasih dia padding bottom. Kasih dia ya 8 px. Nah, ada jarak kan. Good nggak sih? Kenapa macam dia tuh kurang jauh ya? 120 deh ini deh. Nah tuh kita juga bisa kan, berarti di sini tuh kita kasih ya deh sekalian. Ini saya menunjukin penggunaan flex yang lain. Jadi di option section ini kita juga bisa, daripada kita ngatur jaraknya kayak margin bottom, margin atas, kita juga bisa pakai flex di situ. Nggak usah deh, nggak jadi. Ini aja, tapi kita bikin manual aja lah ya. Kita kasih dia dari option section, title section yang ini kita kasih dia margin bottom. Tadi udah di atas, udah di setting ya. Margin top ini kita kasih dia 120. Dah, better lah ya. Oh, ini kurang jauh. Main lo kurang jauh. Padding bottom, padding top juga. Oke, dah. Better nggak sih? Better. Oh, dia gray juga ya. Gray ini juga gray tipis. Berarti yang ini kita perbaiki dulu. Aku udah lupa, tak ingat lagi. Kurang tipis. Tipisin lagi. Dah. Nah, terus ini kita copy aja si style ininya. Kita taruh di ini. Yupski, dah. Nah, gini kan. Jadi di sini Flexbox itu ada beberapa teman-teman yang bisa dipakai. Itu di flex ini. Pertama, display flex ini ntar taruh di kontainernya biar item yang dalamnya tuh bisa diatur. Flex direction itu row itu ini mana tadi flex ya. Nah, ini. Misal kalau saya flex direction, saya bikin kolom. Nah, kolom tuh berarti atas bawah. Tapi kalau saya bikin row, nah, jadi defaultnya itu dia row sebenarnya. Habis itu kalau saya bikin row reverse sama dia kebalik. Easy kan lah, easy. Jadi kalau misalnya kalian nggak cantumin, dia jadinya tuh row. Oke, terus flex wrap. Nah, flex wrap ini tuh yang ntar buat dia tuh jadi auto ke bawah kalau misal tidak cukup auto ke bawah. Misalnya dia gini, tiba-tiba dia punya layar kecil, udah ke bawah, begitu. Easy lah ya. Terus justify content yang tadi buat nata-nata. Line items. Nah, mungkin ini deh. Kita kasih misal background color red. Nah, kita kasih dia height 500 px. Berarti height-nya si ini
ini max content. Dah, misal kita bikin dia align item center di tengah. Nah, intinya dia buat ngatur secara vertically. Justify content tadi kan dia horizontally gitu. Terus misalnya kita bikin dia N. Coba-coba aja pokoknya. Dah, begitu kawan-kawan, begitu comradesku, comrades. Kayaknya kalau baca novel jarang deh ketemu kata comrades ya. Oke, oh ini kocak. Dalamnya belum diatur. Ini si Ren-nya nih dia kan title. Option item. Title. Font size. VW bold. Oke. Nah, biasanya tuh kalau udah kebiasaan pakai flex, kita tuh udah males kayak apa ngatur-ngatur manual gini. Pasti kayak dikit-dikit lihat, oh dia di tengah, auto flex. Oh dia ini ada jarak gini, ya udah auto flex terus dikasih gap gitu. Sih, dia kenapa tidak ini ya? Bentar. Background color, widthnya margin right. Widthnya 100%, background color red. Oh ini karena ini berarti karena dia teks ya. Kenapa tadi ada yang kita pakai MLMR dia auto ke tengah, tapi kenapa yang ini enggak? Karena dia tuh sebenarnya si ininya tadi, div-nya ini tadi dia udah di tengah, dia udah gini. Yang kita mau tengahin teksnya, berarti kita cukup pakai text align. Dah, easy. Terus ini button. Button nih kayaknya mana tadi button ya? Nah, ini kayaknya button nggak usah dikasih ini deh. Nah, jadi dia auto gini juga. Terus tadi kayaknya dia ada border radius. Oke. Oh, kurang border. Black Mamba. Di sini jadi agak ada gitu, tapi ya udahlah ya. Oh, kita kasih tipis aja, sama aja. Tidak begitu kelihatan berubah ke sini. Nah, better. Dia juga nggak hitam banget kan ya. Nah, jadi kita nggak perlu bikin kelas lagi. Yang ini juga bisa sih. Jadi kan ada beberapa title kan. Oh, nggak ada yang ya, ini udah berlaku juga bagian ini. Ini kita tinggal kasih nama dia P class title. Udah deh. Kocak, terlalu bagus. Nah, udah deh. Oh, ini kecil. Bentar, gambarnya kita kecilin. Gambar tuh di dalam option item. Oke. Biar gambarnya bisa berubah semua juga, kita langsung kasih gini aja. Image. Width-nya 24px. Height-nya 18px. Kecil sekali. Kali 2 deh, 48. Nah, terus ini 38. Kecil sekali ya, 102. Nah, ininya pas 96. Terlalu tinggi, 90. Ya gitulah ya, 85. Ya tidak. Oh, ini dia panjang, yang ini dia jadi tinggi. Kasih 70 aja. 70, oke, better. Terus si option itemnya ini paddingnya kita tambahin lagi. Yang 32 ini kita ubah. Jadi 48.
100. Nah, better lah ya. Lebih mirip lah ya. Dengan bersyukur dia kelihatan mirip sih. Oh, nah, sekalian, kalau kalian lihat, ini di headernya dia stay kayak gini. Sedang yang ini dia ikut ke bawah, dia ikut ke atas. Nah, ini kalian bisa menggunakan position. Jadi di HTML CSS itu ada beberapa position, teman-teman. Statiknya tuh default. Jadi kalau misalkan kalian nggak ngeset, ya udah dia static. Terus relatif itu kalau kalian mau geser, tapi kalian kalau misalkan margin tadi kan elemen lain kegeser kan. Nah, kalau relatif itu ntar elemen lain nggak kegeser. Terus absolute itu mudahnya kalau misalkan ada pembungkus nih. Kalian mau geser item yang di dalam kontainer itu 10 px dari si kontainer. Tapi kalian pengennya kalau si kontainernya itu berpindah, dia tetap berpindah, dia juga ikut berpindah gitu loh. Gimana ya? Oh, nanti saya kasih ini. Nanti referensinya kalian bisa lihat di video di sini. Saya udah bikin konten short, harusnya cukup jelas di situ. Biar sekalian tambah viewers. Nah, kalau fix itu pokoknya ntar apapun yang terjadi dia stay di situ. Kalau sticky itu dia bakal stay di situ. Tapi ntar kalau misalkan si pembungkusnya hilang, dia juga hilang. Jadi misal ini kontainer. Misal ini kontainer. Nah, di dalam ini ada sticky. Misalnya ini fix dulu deh, ini fix. Kalau misalkan kalian scroll bawah, ntar dia tetap di sini. Jadi misal gambar kalian yang ini pada turun, dia tetap di sini. Tapi kalau misalkan ini kontainer, ini sticky, kalau misalkan gambarnya turun, dia masih ngikut gini loh, Terus misalnya ini dia udah mulai hilang, dia yang ini turun, sit, gitu. Ini sticky nih. Terus ntar kalau yang ini hilang, nah ini baru dia naik. Nah, itu namanya sticky. Begitu, easy lah ya. Terus, jadi coba deh kalian lihat, kalau misalnya yang ini kira-kira apa? Dia nyampe kita scroll ke bawah, dia tetap ada kan? Berarti ini apa? Coba kalian tebak dulu. 3 detik, 3, 2, 1. Dia fix. Header ini dia pakai fix. Mana ya header position fix. Nah, udah kan, dia selalu di atas gitu kan. Nah, terus oh iya, kalau fix si item lain tuh jadi ketimpa sama dia dianggapnya kayak nggak ada gitulah. Dia misalnya item kita ini si fixnya, jadi yang ini dia jadinya naik karena yang ini dianggapnya nggak ada, si header ini dianggapnya nggak ada, jadi item yang di bawahnya naik. Biar untuk ngatasi itu gimana, jadi header kan tadi kita kasih tinggi, misal height-nya 100 px, ini kan height-nya 100 px. Ya udah, si top section kita kasih margin top sesuai tingginya ini 100 px. Udah. Bentar. Top section. Oh, si main header. Bentar. Oh, si ininya aja deng. Si main section berarti. Coba ya, 100 px. Kalau margin topnya nggak bisa, berarti top section padding topnya kasih coba 200 px. Bentar, ini kayaknya coba hacknya. Oh alah, hacknya misal kita bikin auto. Nah, ini sih, atau enggak kita misal bikin 800 px. Terlalu besar. 600. Nah, gini better enggak sih?
Nah terus headernya ini kita weightnya 100%. Nah udah. Ini kurang apa ya? Ini kayaknya dia normalnya gini, ini normalnya gini. Berarti headernya kegedean. Headernya kita kasih dia 80. Nah udah mengecil lah ya. Ya belum deng. Ini si header image-nya nih. Kita kasih dia height-nya 50. Ininya 60. Oke lah. Ya udah gitu dah pokoknya. Ini kita tinggal atur-atur sendiri biar dia menyerupai ini. Nah, ini berarti kita pakai fix ya. Biar dia tetap stay di sini. Biar dia tetap stay tune. Udah gitu ya, sekian video ini. Nanti saya berarti kasih YouTube short. Oh iya, nih. Terus bedanya relatif sama statik apa? Nih lihat, kalau misalkan statik sama margin, dia gini, si box satunya turun gara-gara ada box 1 kan. Jadi kalau box 1 dikasih margin, ntar ini turun. Terus kalau misalkan nih si relatif, kalau misalkan kalian pengen geser si relatif ini, terus kalian mau bikin item yang dia tuh nimpa, kalian tuh bisa pakai posisinya tuh relatif. Terus ntar dikasihnya tuh bukan margin tapi top. Jadi ntar si box 2 ini tuh dia bakal geser dari atas, tapi dia nimpa. Si box 2-nya ini si box bawahnya tuh dia tidak bergeser gitu. Nanti saya kasih ini link YouTube. Dah. Terima kasih.